Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melipis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini masih akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Ibuku Sholat Tak Menghadap Kiblat. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Ardi segera mendekati sang kakak. Ia terkejut setengah mati. Mulut dan hidung Pia berlumuran darah. Lu ngapain wek? Ardi merasa mual ketika bau darah yang bercampur nanah itu menyelip masuk ke lubang hidungnya. Namun pertanyaan Ardi tadi tidak digubris oleh Pia, sebab ucapan abut barusan terus terlintas di pikiran Pia. Ini orang kenapa sih? Woi, lu dengerin gue gak sih? Bentak Ardi sambil mengguncang tubuh Pia. Di luar juga sudah tak terdengar suara geledek dan sambaran kilat. Seluruh lampu di rumah Ros kini menyala kembali. Tak lama kemudian, Ros yang masih menggunakan mukena itu datang menghampiri. Ada apa ini? Tanya Ros berpura-pura terkejut. Ardi merinding hebat menyaksikan kondisi Pia yang begitu miris, serta belatung, kalajengking, bola mata, darah dan lainnya berserakan di lantai sekitar Pia. Kau menganut ilmu hitam ya Pia? Ros mulai memfitnah Pia. Kok ibu bisa ngomong begitu? Ujar Ardi. Ya habis itu, darah dan belatung-belatung itu kenapa bisa ada? Lu jawab goblok, jangan dimulu, bentak Ardi. Pia mulai menatap Ardi dan Ros secara bergantian dengan wajah yang memelas. Terlihat dari kedua manik matanya itu tampak berembun. Aku akan mati, Pia berkata dengan bibir yang bergetar. Mendengar itu, Ardi terkejut sekaligus heran dengan ucapan Pia. Sedangkan Ros terlihat menampilkan senyuman licik. Namun segera ia rubah ekspresinya itu kala Ardi menoleh kepadanya. Aduh Pia, gak usah drama deh. Kamu nganut ilmu hitam kan? Celetuk Ros. Astagfirullahaladzim, ibu kok ngomong gitu? Buat apa juga aku melakukan itu? Sanggah Pia. Udahlah, gak usah bertengkar. Mending lu bersihin itu semua. Cici tahu, bentak Ardi dan pergi menuju kamarnya. Samar-samar Ardi melihat bayangan hitam secara kilat masuk ke kamar Ros yang sedikit terbuka. Ardi pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamarnya. Ketika ia sampai di depan kamar Ros yang posisinya bersebelahan dengan kamarnya, dengan perlahan-lahan ia mendorong pintu itu agar ia tak ketahuan. Ardi terperanjat ketika mendengar bentakan itu. Alhasil, ia tak berhasil melihat sosok yang masuk tadi ke kamar ibunya. Tanpa bicara apapun, Ardi segera melangkah gontai masuk ke dalam kamarnya. Ros mengelus dadanya, merasa tenang karena Ardi belum sempat melihat keadaan kamarnya. Dengan energi yang hampir habis, Pia membasuh seluruh tubuhnya yang terkena darah. Malam itu juga ia harus mandi ulang. Hatinya terkoyak, dia bulir air mata itu terus jatuh membasahi pipi Pia. Pikirannya terus terbayang-bayang dengan ucapan abut tadi. Bagaimana jika itu tadi benar? Pia mendesis ketika ia merasakan perih di kedua bagian pipinya. Ia mulai membersihkan lubang hidungnya dari bekas darah yang mulai mengering itu. Kemudian dia memenuhi mulutnya dengan busa pasta gigi, menggosok lidah dan giginya dengan waktu yang sudah cukup lama agar rasa darah bercampur nanah itu hilang. Ini baru 1 hari, kedepannya akan lebih runyam lagi. Tiba-tiba otak Pia menyuruhnya agar memasukkan sesuatu ke tenggorokannya. Itu agar ia bisa memuntahkan semua isi perutnya. Ia pikir dengan begitu tubuhnya tak akan bisa diambil alih oleh siapapun. Perlahan ia memasukkan jari telunjuknya ke tenggorokannya. Mata Pia berkaca-kaca tatkala jarinya menyentuh tenggorokannya. Namun nihil, tak ada yang keluar dari sana. Pia semakin frustasi dibuatnya. Entah dengan cara apa lagi agar bisa mengeluarkan sisa makanan neraka itu. Ya Allah, bagaimana ini? Ucap Pia gusar. Apakah secepat itu makanan tersebut menyatu dengan darahnya? Niatnya setelah mandi, ia akan membersihkan lantai yang juga terkena darah dan lainnya tadi. Tapi Pia melihat lantai sudah bersih, entah siapa yang sudah membersihkannya. Jadi, ia langsung saja meneruskan perjalanan ke arah kamarnya. Di dalam kamar, Pia membuka lemari pakaiannya dan menarik sebuah piyama untuk ia kenakan malam itu.
Ia merangkak naik dan merebahkan tubuhnya di atas kasur spring bed miliknya. Ia terus saja memandangi langit-langit kamarnya, karena malam itu ia kesulitan untuk tidur. Kemudian diraihnya ponselnya, berharap dengan bermain ponsel, ia bisa mengantuk. Rupanya dari tadi ponselku berada di kamar, ujar Bia sambil menepuk jidatnya. Baru saja menyalakan ponsel, Bia terkejut dengan puluhan spam chat dan telepon dari Raffi. Hampir semua isi pesannya menanyakan kabar Bia. Bia, apa kau baik-baik saja di sana? Mataku tiba-tiba melihatmu sedang bersama dengan jin itu. Belum sempat membalasnya, Raffi kembali menghubungi nomor Bia. Dengan sigap, Bia pun mengangkat teleponnya. Halo? Hei, apa kamu baik-baik saja? Kamu dari mana? Aku mencemaskanmu, tanya Raffi yang terdengar begitu khawatir. Aku tidak apa-apa kok, Raf. Tadi lagi makan malam, lirik Bia. Yakin? Kok lama banget? 2 jam loh, Bia, aku nungguin balasanmu. Jangan bohong sama aku, Bia. Cerita saja. Aku siap jadi pendengar. Dan siapa tahu aku bisa membantumu, sambung Raffi. Bia terdiam sejenak. Ia berpikir apakah sebaiknya ia ceritakan saja apa yang ia alami barusan. Enggak, Vi. Sebaiknya kamu gak usah ikut campur. Aku tahu kamu akan kena imbasnya karena sudah membantuku. Bia, aku ini diberikan keistimewaan dari Tuhan untuk menolong orang-orang sepertimu. Kamu lupa, kamu yang selalu mendorongku untuk membantu orang. Lantas kenapa aku tidak boleh membantumu? Aku hanya tidak ingin seseorang dalam bahaya karena masalahku. Sudahlah, Vi. Toh aku juga bentar lagi mati. Jadi jangan sia-siakan tenagamu dengan menolongku. Seandainya kau tahu, Bia, seseorang yang ingin menolongmu itu sangat mencintaimu. Dulu kalau dia mengingatmu, dia selalu senyum-senyum sendiri. Tapi kini dia selalu menangis sama saat kau berbicara dengannya di telepon. Ia sangat ingin menolongmu semaksimal mungkin, walaupun bisa dibilang mustahil untukmu selamat, apalagi kau sudah menelan makanan dari Abud. Aku mohon, Bia, jangan. Ucapan Raffi terpotong oleh kedoran keras dan bertubi-tubi dari kamar Bia. Bia langsung bangkit dari kasur dan membuka pintu kamarnya. Di depan pintu sudah ada Ros yang berdiri dengan sorot mata yang mendelik. Kau teleponan dengan siapa? Ganggu orang tidur saja, tegur Ros. Padahal aku nggak nyalain loudspeakernya loh, Bu. Kok bisa mengganggu? Lirih Bia. Tahu, tapi suaramu mengganggu orang tidur, cerocos Ros. Bia hanya mengangguk pelan, malas untuk berdebat karena ia tahu sifat ibunya yang tak ingin kalah soal berdebat. Jadi percuma saja. Setelah Ros pergi, Bia pun menutup kembali kamarnya sambil dikunci dari dalam. Sudah ya, Vi, ibu sudah menegur. Dan aku juga sudah mengantuk, lirih Bia. Telepon itu pun berakhir sampai di situ saja. Hari-harinya kini terasa hampa, mengingat tubuhnya ini akan diambil alih oleh budak Abud. Dan Bia belum tahu cara agar lepas dari semua itu. Sekitar jam 10 pagi, Raffi mendatangi rumah Bia tanpa sepengetahuan Bia sendiri. Assalamualaikum, ucap salam Raffi dengan lembut. Beberapa detik kemudian pintu pun terbuka lebar. Rupanya yang membukanya adalah Ros. Wanita itu menatap lekat Raffi, membuat Raffi merasa canggung. Bianya ada, Tante, tanya Raffi sambil melemparkan senyum. Ada urusan apa ya, Raffi? Ketus Ros dengan tatapannya menyelidik. Ada yang mau dibicarakan sebentar kok, Tante. Ros pun memberikan jalan pada Raffi untuk masuk ke dalam. Ia berjalan mengekori Raffi. Bia, ada Raffi, teriak Ros. Mendengar itu Bia berjengit kaget. Lamunannya buyar seketika. Bukan karena teriakannya, tapi karena nama seseorang yang disebut Ros barusan. Kenapa dia datang ke rumah? Batin Bia. Dengan cepat Bia mengayunkan kakinya menuju ke ruang tamu. Di sana sudah ada Raffi yang terlihat mengamati setiap sudut ruang tamu dan ruang TV. Melihat keberadaan Bia, Raffi langsung tersenyum manis, kemudian menyapanya. Bia pun menjatuhkan bokongnya di atas sofa, begitupun dengan Raffi. Ada apa, Raf? Dahi Bia mengernyit. Keluar sebentar yuk, mau nggak? Seru Raffi. Bia pun tertunduk diam,
Sesekali matanya melirik ke arah dapur. Di sana ada Rose yang sedang mengintainya sekaligus menguping pembicaraan mereka. Rose mengerti maksud dari lirikan Pia kepadanya. Ia mengangguk, pertanda ia mengizinkan Pia untuk keluar bersama Raffi. Seketika wajah Pia tampak sumringah. "Iya, aku mau," jawab Pia. "Alhamdulillah, ya udah kamu siap-siap Ki," ucap Raffi yang tak kalah sumringahnya. Pia pun berjalan kembali masuk ke kamarnya untuk bersiap-siap. Ketika sudah beres, Pia pun membuka pintu kamarnya. Raffi yang mendengar suara decitan pintu itu langsung berdiri. Betapa terpesonanya Raffi ketika melihat Pia yang begitu cantik dalam polutan dress vintage, ditambah sebuah bando krim yang terpasang di atas rambutnya, selaras dengan warna dressnya. Mata Raffi tampak berbinar-binar melihatnya, membuat Raffi jadi salah tingkah, seperti ada panah asmara yang menancap di hatinya. Beberapa kali Pia melambaikan tangannya di depan wajah Raffi, namun Raffi tak kunjung sadar. Ia terus menatap wajah sang pujaan hati sambil tersenyum lebar. Hingga akhirnya Raffi dibuat kaget saat wajah Pia seketika berubah jadi sosok yang menyeramkan. "Lihat apa?" ujar sosok itu sambil menyeringai. "Hei, kamu kenapa, Vi?" tanya Pia. Ia bingung pada Raffi yang tadinya tersenyum tiba-tiba terperanjat kaget. Tadi, biasalah. Kan kamu udah biasa dulu ngeliat aku tiba-tiba kaget begini," jawab Raffi sambil nyengir kuda. Pia hanya beroh ria. Mereka berdua pun berjalan menuju halaman rumah. Mereka akan pergi ke suatu tempat menggunakan sepeda motor milik Raffi. Pia duduk dengan posisi menyamping karena ia sedang memakai dress. "Sudah?" tanya Raffi pada Pia untuk memastikan apakah Pia sudah nyaman dengan posisinya. Lalu Pia mengiyakan. Hati Raffi kembali berbunga-bunga kala Pia memegang pinggangnya. Ia makin dibuat salah tingkah. "Raffi, kok belum jalan?" tanya Pia. Sedikit kesal karena dari tadi Raffi belum menjalankan motornya juga. Raffi kelabakan. Ia pun segera memutar kunci motornya dan tancap gas. Di dalam rumah Rose sadari tadi menguntit di balik jendela. "Bersenang-senanglah dulu. Sebentar lagi akan kuberikan kau sedikit kejutan," kata Rose sambil tersenyum licik. Setelah mengendarai motor selama 15 menit, akhirnya Raffi berhenti di sebuah taman, yang dimana tempat itu sering ia kunjungi bersama Pia semasa masih sekolah dulu. "Wah, udah lama banget gak kesini. Sekarang banyak berubah ya," seru Pia sambil melihat sekitar dengan penuh antusias. "Benar, aku jadi rindu dengan tempat ini, termasuk momen kita di sini," Raffi berucap sambil melirik Pia dengan tatapan teduh. Pia hanya melirik sekilas, lalu membuang muka. Sampai saat ini Raffi tak tahu mengenai perasaan Pia kepadanya. Apakah ia juga mencintainya atau cinta Raffi malah bertepuk sebelah tangan. Keduanya pun duduk di kursi panjang, yang sekitarnya begitu banyak tanaman bunga. Pia merasa tenang setelah mencium aroma segar dari tanaman yang ada di sana. "Oh iya, kamu kok tiba-tiba ngajak aku keluar?" tanya Pia. "Kalau dulu kita kesini buat memecahkan masalah orang yang sedang mengalami hal mistis, sekarang aku ingin membahas hal yang sama." "Seseorang siapa?" "Kamu," celetuk Raffi. Pia membuang nafas kasar, merasa tak senang dengan ucapan Raffi barusan. "Aku kan sudah bilang, Raff, kamu gak usah ikut campur. Aku takut kamu terkena masalah juga karena menolongku," ucap Pia dengan nada sedikit ditekan. "Kamu lupa, waktu kamu berusaha menolong orang yang mau dijadikan tumbal juga, kamu jadi demam berminggu-minggu loh, Raff. Kalau kamu berhasil nolongin akunya selamat, terus kamunya mati gimana? Aku gak bakal bisa hidup tenang. Dan yang sedang kau alami ini bukan masalah sepele, Raffi," gerutu Pia bertubi-tubi. Raffi tak berkutik. Ia menunduk tidak berani melihat wajah Pia yang sedang memarahinya. "Pia, kulihat-lihat rumahmu auranya gelap dan hawanya panas sekali. Banyak makhluk menyeramkan yang tinggal di sana. Bahkan di tubuhmu juga ada," ujar Raffi, berusaha mengalihkan pembicaraan. Sontak Pia menoleh kepada Raffi. Ia terkejut saat Raffi mengatakan bahwa di tubuhnya juga ada yang mendiaminya. Wajahnya berubah tegang. Ia tampak begitu gelisah. "Ada apa, Pia?" tanya Raffi ketika melihat Pia yang sedang gelisah itu. "Sialan, kenapa secepat ini ia bersarang di tubuhku?" umpat Pia dalam hati. "Yang kau lihat di tubuhku seperti apa?"
Tanya Pia penasaran. Dia wanita, berkerudung putih lusuh, berwajah tengkorak dengan ratusan belatung di lubang matanya sebelah kanan. Pia tertegun. Ciri-ciri sosok yang disebutkan Raffi tadi seperti sosok yang ia lihat tempo hari. Sosok seperti itu yang paling banyak menghuni rumahmu. Perkiraanku ada puluhan, lanjut Raffi. Walaupun Pia bergeming tak bersuara sedikit pun, tetapi di pikirannya begitu amat bising. Pikirannya dipenuhi dengan ribuan pertanyaan yang berkelindan dalam benaknya. Hingga itu semua membuat kepala Pia terasa sakit. Hei, kau baik-baik saja? Tanya Raffi khawatir. Ketika ia melihat Pia tengah memijat dahinya. Vi, anterin aku ke makam ayahku ya. Aku ingin meluapkan segala perasaanku di sana. Selama ini, hanya dia yang selalu perhatian kepadaku. Lirik Pia. Raffi pun mengangguk. Ia segera bangkit dari kursi bersama Pia dan naik ke motor. Sebelum tancap gas, Raffi selalu memastikan apakah Pia sudah siap. Di perjalanan, Pia terus melamun tanpa menghiraukan ucapan dari Raffi. Raffi tak masalah ia memakluminya, karena ia tahu saat ini beban di pikirannya begitu berat. Tibalah mereka di sebuah pemakaman umum. Mereka pun turun dari motor dan Raffi berjalan mengikuti Pia di belakang. Assalamualaikum Pak Ian. Bagaimana kabarnya? Baik. Sapa Pia penuh ramah pada Pak Ian, salah seorang petugas kebersihan di TPU itu. Ian menjawab salamnya dengan senyuman lebar. Alhamdulillah, baik Neng Gelis. Mau ke makam bapaknya ya? Tebak Pak Ian. Iya nih, biasalah Pak, balas Pia. Ucapannya itu seakan Ian tahu pasti kebiasaan yang sering dilakukan Pia ketika datang berziarah kubur. Raffi hanya terdiam sambil terus tersenyum mengamati obrolan mereka. Ian pun mempersilahkan keduanya masuk ke dalam. Seperti biasa, mata Raffi selalu menangkap makhluk-makhluk tak kasat mata. Bahkan di siang bolong begini, ia bisa melihat mereka. Namun ia tidak peduli, hal seperti itu sudah biasa baginya. Langkah Pia terhenti di samping sebuah makam yang masih cukup baru. Terlihat dari tanggal wafatnya yang sekitaran setahun lebih. Di nisan itu juga tertulis nama Furqon Al-Habudin. Pia langsung bersimpuh di depan makam sang ayah. Ia tak bisa membendung air matanya. Isak tangisnya terdengar begitu amat pilu. Raffi terenyuh. Ia segera meraih pundak Pia dan mengelusnya dengan lembut. Ia memandangi Pia dengan tatapan penuh ketulusan. Ayah, Pia akan nyusul ayah. Tungguin Pia ya, ucap Pia tersendat-sendat karena tangisnya. Hati Raffi serasa hancur berkeping-keping mendengarnya. Ia merasa bodoh karena belum bisa melakukan apapun untuk Pia. Kali ini ia bertekad untuk menolong Pia tanpa sepengetahuan Pia sendiri. Karena ia akan merasa bersalah seumur hidupnya jika Pia mati tanpa pertolongan sedikit pun darinya. Ia segera menyeka air matanya yang hendak turun. Takut Pia melihatnya dan membuatnya bertambah sedih. Tak lama kemudian, dari arah yang tak jauh dari mereka, Raffi melihat ada seseorang bertubuh tinggi yang seluruh tubuhnya tertutupi kain putih bersih menjuntai hingga ke tanah. Bahkan wajahnya pun tertutup oleh kain putih itu. Ia tampak berjalan lurus dan berhenti di depan makam yang berada di samping makam ayah Pia. Raffi terus memandangi orang itu. Ia bahkan tak tahu jika yang sedang ia lihat itu bukanlah manusia. Sosok itu juga menangis terisak-isak di depan makam tersebut. Di sela tangisan wanita itu, Raffi juga mendengar ada suara tangisan bayi dari arah wanita itu juga. Pia yang masih bersedih itu menoleh ke arah Raffi yang terdiam mematung sambil menatap ke depan. Raffi, ada apa? Apa yang kamu lihat? Raffi tak membalas ucapan Pia. Ia langsung berdiri dan menuju ke makam yang berada di samping makam Furqon itu. Pia yang menyaksikannya merasa kebingungan. Apakah anak itu melihat sesuatu di sana? Pikir Pia. Raffi berjongkok di samping makam tersebut. Ia memulai membaca satu persatu yang tertulis di nisannya. Aluna Braden Smith bin John Braden Smith, lahir 27 September 1981, wafat 19 November 2007. Pia beringsut dari makam ayahnya dan berjalan mendekati Raffi. Itu makam tanteku, Luna namanya, sahut Pia. Ia mati dalam keadaan yang mengenaskan. Sampai saat ini, belum ada yang tahu siapa yang telah mengirimkan makhluk menyeramkan itu untuk menghabisi nyawanya. Sambungnya,
Seketika Raffi terhenyak. Ia kembali mengingat kejadian tragis yang telah dialami Pia saat ia melihat mata Pia ketika mereka masih duduk di bangku SD. Sosok wanita itu kemudian berdiri. Ia mengangkat sedikit kain putih yang menutupi wajahnya. Dengan begitu, Raffi bisa melihat wajah dari sosok itu. Hanya hitungan detik, sosok tersebut kemudian menutup wajahnya kembali dan pergi berlalu meninggalkan Pia dan Raffi. Dia bule? Tanya Raffi penasaran, seraya menoleh pada Pia. Aku kurang ingat, tapi sepertinya bukan. Mungkin dia blasteran. Kenapa? Dahi Pia mengerenyit. Aku tadi melihat seorang wanita tinggi di sini. Seluruh tubuhnya tertutupi kain putih tanpa ada yang terlihat. Sebelum pergi, ia menunjukkan wajahnya kepadaku. Tutur Raffi. Oh, pantas saja tidak menggubrisku. Wajahnya cantik kan? Cantik, seperti wanita bule. Tapi wajahnya lusuh dan ada bekas luka di kedua sudut bibirnya. Terus dia sempat mengucapkan sesuatu kepadaku. Balas Raffi. Apa? Tanya Pia begitu penasaran. Dia bilang, bayiku. Itu saja. Kemudian ia pergi dan menghilang. Jawab Raffi. Pia merasa begitu sedih mendengarnya. Jiwa Luna sampai saat ini belum tenang juga rupanya. Ada niat baik di hati Pia ingin membantu menyelesaikan kasus Luna. Tapi dia baru ingat jika ia juga sedang memiliki masalah yang belum menemukan titik terang. Raffi, kamu bisa tahu siapa yang melakukan semua ini pada Tante Luna? Tanya Pia memelas. Raffi bergeming. Ia tampak memikirkan sesuatu. Aku bisa melihat pelakunya. Hanya saja dia berwajah tengkorak. Jadi aku gak tahu siapa dia sebenarnya. Apa mungkin dia bukan manusia? Pikir Pia. Raffi menghembuskan nafas panjang. Gak mungkin. Masa jin menyuruh jin buat ngebunuh orang? Kan gak logis. Bantah Raffi. Kamu benar juga ya. Yaudah deh Raff, kita pulang. Nanti kita pikirin itu lagi. Rasanya aku lelah banget. Semalam juga tidurnya kurang. Raffi manggut-manggut sambil tersenyum manis. Mereka pun berjalan menuju gerbang keluar. Tapi langkah Raffi tertahan oleh sebuah tekanan di bahu kirinya. Rupanya ada makhluk halus yang memegang pundaknya. Raffi pun menoleh ke belakang dan menatap wajah sosok itu. Berhati-hatilah, ujar sosok itu lalu menghilang. Terdengar juga di depan sana, Pia meneriaki Raffi yang tak kunjung berjalan. Neng, udah mau pulang? Seru Pak Ian dengan senyuman khasnya. Pia membalasnya dengan senyuman juga. Iya Pak Ian. Oh iya, ini ada sedikit rezeki dari Pia, ucap Pia sambil mengulurkan tangannya. Waduh, makasih Nona Gelis. Semoga rezekinya dilipat gandakan dan diberikan umur yang panjang. Amin, kata Pak Ian dengan begitu bahagia. Amin, balas Pia dan Raffi bersamaan. Mata Pia tak bisa berbohong kala Pak Ian mendoakannya berumur panjang. Mereka pun berpamitan pada Ian dan segera meninggalkan TPU tersebut. Setelah sampai di rumah, Pia mengucapkan terima kasih kepada Raffi karena sudah mengajaknya jalan-jalan dan bernostalgia di taman yang sering mereka jumpai dulu. Pia pun melangkah masuk ke dalam rumah setelah Raffi sudah pergi meninggalkan halaman rumahnya. Ketika ia masuk, kondisi rumah tampak sepi. Pia celingak-celinguk mencari keberadaan Ros, namun ia tak melihatnya. Pikirnya sang ibu sedang keluar rumah. Tapi kok sandalnya ada di luar, ucap Pia. Mungkin ibu lagi tidur di kamarnya, sambung Pia seraya membuka pintu kamarnya. Tak lama berselang, Ardi juga sudah pulang dari sekolah. Wajahnya merah padam dan terlihat tak bersemangat. Ia melempar tasnya ke sofa, menendang meja, kemudian menjatuhkan tubuhnya ke atas sofa. Pia yang mendengar kegaduhan di luar kamar segera keluar untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ardi menggeram kesal dan mengusap wajahnya dengan kasar. Kamu kenapa sih, Di? Tanya Pia sambil menautkan kedua alisnya. Bukan urusan lu, bentak Ardi. Pia berjalan gontai mendekati Ardi, mencoba menenangkannya dengan elusan lembut di lutut Ardi. Kemudian ia menghembuskan nafas panjang. Coba cerita deh, mana tahu bisa ngurangin kesedihan kamu, ujar Pia dengan lembut. Ardi segera memalingkan wajahnya. Nafasnya tampak masih memburu, namun Pia dapat melihat dari sudut mata Ardi yang sebentar lagi akan meneteskan air mata.
Buru-buru Ardi mengusap matanya dan menatap sang kakak dengan tatapan sayu. Ardi memang anaknya temperamen, tapi kalau ia diberi kelembutan seperti itu, ia akan cepat luluh. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.